mereka punya Tuhan. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Jokowi adalah antek-antek komunis. Ya Allah, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Saya ke pengadilan. Gantung saja. Perhatikan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi harus diseret ke pengadilan tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke teman-teman, Abdullah Mahua meminta Pak Jokowi untuk diseret ke pengadilan. Dia ikut gabung demo di Mahkamah Konstitusi. Tujuannya satu, bukan untuk bangsa, bukan untuk rakyat, bukan untuk masyarakat, tapi untuk Anies Baswedan. Jujur aja ente, bahkan masanya di depan teriak-teriak gantung Jokowi. Ini sudah gila ini. Sebelum saya memutarkan video dari Abdullah Mahua ini, saya akan memutarkan terlebih dahulu sebuah video dari Nenek Abah yang ngamuk-ngamuk marah-marah terhadap Pak Jokowi. Ya, katanya Pak Jokowi komunis, katanya Pak Jokowi tidak punya Tuhan, ini itu segala macam. Ini sudah parah sekali para pendukung Anies Baswedan ini. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa, nanti akan saya bongkar semuanya. Ini videonya. Yang lainnya mereka punya Tuhan, tapi Jokowi dia tidak punya Tuhan. Tidak ada yang ditakutinya. Kita sudah terima DP surga. Dengan kita datang ke sini, nyawa kita serahkan pada Allah. Kita tidak takut mati. Mati di tempat ini, insya Allah kita semuanya akan mati syahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina. Yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara. Anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Kita pemilik negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit. Dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Ya Allah, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. MPR 11 Mei 98 menetapkan bahwa para presiden, wakil presiden, pejabat negara yang korupsi harus dibawa ke pengadilan. Karena itu setelah lengser dengan Soeharto tetap dibawa ke pengadilan tindak pidana korupsi. Apakah Bapak Ibu sudah sekalian inginkan Jokowi dibawa ke pengadilan korupsi? Saya ke pengadilan. Gantung saja. Perhatikan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, ketika menjadi wali kota Solo, korupsi anggaran pendidikan. Ketika menjadi gubernur DKI, korupsi mobil bus transportan. Ketika jadi presiden, korupsi dana APBN, dana bansos, pembangunan dari Aceh sampai Papua Barat itu dikorupsi. Karena itu tidak ada pilihan lain, Jokowi harus diseret ke pengadilan tindak pidana korupsi. Kenapa Jokowi harus dibawa ke pengadilan? Sebab pertama, sebelum Jokowi jadi presiden,
indeks persepsi korupsi Indonesia itu mencapai 42. Dan ketika 10 tahun kurang lebih Jokowi menjadi presiden, indeks persepsi korupsi Indonesia turun menjadi 32, minus 10, lebih rendah dari Timor Leste. Itu karena korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan aparatnya. Yang kedua, Jokowi punya andil besar membuat orang Indonesia itu menjadi bodoh. Kenapa? Karena dalam pemerintahan Jokowi, tingkat intelektual Indonesia atau IQ itu hanya sama dengan IQ simpanse, yaitu 78. Kenapa? Karena anggaran pembangunan dari Aceh sampai ke Papua Barat itu dikorupsi oleh rezim Jokowi. Padahal wilayah Indonesia itu 2/3 adalah laut. Bagaimana mungkin orang NTT, bagaimana orang NTT, bagaimana orang Papua, bagaimana orang Sulawesi Selatan itu mengalami penderitaan kekurangan gizi anak-anaknya? Stunting merupakan angka yang sangat tinggi di Indonesia. Bahkan kita berada pada urutan yang terakhir di Asia Tenggara sebagai negara yang paling korupsi. Karena itu maka jika korupsi mau diberantas dengan tuntas, tidak ada cara lain, harus Jokowi diseret ke pengadilan tindak pidana. Bersediakah saudara-saudara pemerintah menyeret Jokowi ke pengadilan korupsi? Karena itu Undang-Undang Dasar 45 yang baru mewajibkan, mengamanatkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah institusi yang ditetapkan oleh negara, oleh konstitusi, agar supaya menyelesaikan persengketaan antar lembaga, khususnya tentang pemilu, pilpres, pilkada, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka jika Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana surat terbuka yang disampaikan oleh Presiden tadi, maka saya ingin ingatkan kepada para anggota Mahkamah Konstitusi dan Bapak Ibu sekalian, saya dengan teman-teman KPK pernah menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan kalau bapak-bapak anggota Mahkamah Konstitusi yang ada sekarang tidak memperhatikan sejarah masa silam MK, maka hal itu bisa akan berulang kembali. Oleh karena itu kita datang ke situ memberikan dukungan moral, memberikan support kepada anggota MK. Dan dalam sistem ketatanegaraan dalam dunia modern, hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu maka jika hakim berlaku jujur, berlaku adil, maka tempatnya adalah di surga. Tapi ketika hakim berlaku tidak adil, tidak jujur, tempatnya adalah di neraka. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana statement-statement yang dikeluarkan oleh para pendukung Pak Anies Baswedan dalam video tersebut. Saya sangat geli dan miris sekali mendengarnya, ya, sangat miris, ya. Dan saya pun secara pribadi tidak menyalahkan mereka. Mereka cuma pendukung, mungkin terlalu fanatik terhadap Pak Anies Baswedan. Ketika Pak Anies itu kalah di Pilpres pada tahun 2024, mereka tidak terima, melakukan segala cara, segala upaya untuk supaya Pak Anies Baswedan itu menang jadi presiden. Sedangkan kenyataan dan buktinya bahwasanya rakyat tidak memilih Pak Anies. Mereka memilih Pak Prabowo Gibran. Suaranya selisih jauh sekali selisihnya, ya, 90 juta lebih, 40 juta lebih, 27 juta lebih, jauh sekali perbandingan selisih suaranya, ya. Jadi Anda Pak Anies Baswedan, Anda harus menjelaskan kepada pendukung-pendukung Anda bahwa Anda itu adalah manusia biasa. Ketika Anda kalah di Pilpres pada tahun 2024, ya, itu hal yang biasa. Namanya juga pesta demokrasi, pemilihan pemimpin, pemilu. Kalah dan menang itu soal biasa. Jangan sampai pendukung-pendukung Anda itu terlalu fanatik, ya, melakukan segala cara, segala upaya untuk supaya memaksakan kehendak Anda itu menang. Sehingga mereka mengeluarkan statement-statement yang sangat miris, yang sangat sadis, seperti dalam video tersebut, ya. Mereka selalu mengawal katanya suara rakyat.
berkambung palsu atas nama rakyat. Ya, padahal mereka itu pendukung Pak Anies Baswedan, pendukung Anda, ya. Jadi ketika nama rakyat dibawa-bawa, saya juga punya hak untuk memprotes video mereka. Jadi seperti itu, ya. Kemudian saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya saya melihat di masa pemerintahan Pak Jokowi ini ada orang-orang yang mencaci maki beliau, ada orang-orang yang menghina beliau, memfitnah beliau, membuli beliau, namun tidak beliau permasalahkan, ya, kecuali hal-hal yang sudah fatal. Kurang baik apalagi pemerintahan Pak Jokowi. Kalau di masa Orde Baru kalian koar-koar seperti itu, habis kalian, ya. Kemudian Abdullah Heha Mahua meminta Pak Jokowi untuk diseret ke pengadilan. Bahkan masanya teriak-teriak gantung Jokowi. Ini sudah gila sekali ini. Statement-statement seperti itu, ya. Saya geram melihat video ini. Ya, dia ikut gabung demo di kantor Mahkamah Konstitusi, ya, beberapa hari yang lalu bersama pendukung Anies Baswedan. Dia mengklaim atas nama rakyat, atas nama bangsa, atas nama masyarakat. Padahal tidak, tujuannya satu, untuk kemenangan Anies. Kemudian siapa itu Abdullah Heha Mahua ini? Abdullah Heha Mahua ini dia pernah menjadi penasehat KPK. Dan ketika ada bom bunuh diri, Abdullah Heha Mahua ini berkomentar bahwa itu adalah pengalihan isu. Goblok, ya, ente mau, ya, jadi alat pengalihan isu, sedangkan taruhannya nyawa, resikonya mati. Nggak mau, bos. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.